Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Imran di channel Calon Guru. Pada video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan analisis uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk nilai residual menggunakan bantuan program SPSS. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tahap-tahap melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, seperti biasa, kita akan membahas materi sedikit mengenai uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini. Yang pertama, ada pengertian dan kegunaan. Kemudian kita akan membahas mengenai dasar pengambilan keputusan. Untuk pengertian dan kegunaan, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik, yang mana uji asumsi klasik itu sendiri merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. Kemudian uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Jadi, uji normalitas tidak dilakukan pada tiap-tiap variabel, melainkan menggunakan nilai residual yang terdapat pada variabel tersebut. Perlu teman-teman ketahui bahwa seringkali terjadi kekeliruan di mana uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Sebenarnya bisa saja dilakukan, tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya, bukan pada masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Oke, baik teman-teman, kita akan memasuki tahap analisis data. Di sini akan saya tampilkan data yang saya gunakan, terdiri dari dua variabel. Variabel X yaitu motivasi, dan variabel Y adalah hasil belajar. Di sini saya menggunakan responden sebanyak 40 siswa. Perlu teman-teman ketahui bahwa regresi yang terdapat pada penelitian ini adalah pengaruh motivasi terhadap hasil belajar peserta didik. Baik teman-teman, saya akan membuka aplikasi SPSS saya. Kita split screen dulu. Nah, ini adalah tampilan awal dari SPSS. Kemudian, saya masuk ke dalam variabel view. Kita akan membuat dua variabel sesuai dengan variabel penelitian kita. Yang pertama ada variabel X, kemudian ada variabel Y. Pada variabel X, kita akan memberikan label motivasi. Sedangkan untuk variabel Y, hasil belajar. Kemudian kita masuk ke data view. Selanjutnya, kita akan menginput nilai tabulasi ini ke dalam SPSS. Mohon teman-teman perhatikan agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan. Silakan diblok semua nilainya. Kemudian kita copy dan kita pastikan di sini. Nah, sekarang kita telah memiliki dua variabel, variabel X dan variabel Y dengan nilai sebanyak 40 responden. Selanjutnya, kita akan membuatkan variabel satu lagi di sini, yaitu variabel nilai residualnya. Nah, dengan cara saya akan masuk ke tab Analyze, kemudian regresi, kemudian saya pilih linear. Nah, di sini untuk variabel X atau variabel motivasi, kita akan masukkan ke kolom independen atau variabel bebas. Kemudian hasil belajar kita masukkan ke dependen atau variabel terikat. Selanjutnya saya klik save.
pada box linear regresi, silakan teman-teman checklist bagian residual unstandardized. Kita checklist, kemudian kita continue. Kemudian saya klik OK. Kemudian muncul output regresi, di mana ini adalah model regresi dari nilai residualnya. Namun bukan ini yang akan kita gunakan, bukan output ini yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai normalitas penelitian kita. Selanjutnya kita kembali ke data view kita. Nah, di sini secara otomatis akan muncul variabel baru yang bernama res1. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ini adalah nilai residualnya. Nilai inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, caranya kita akan masuk ke tab Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogs, kemudian One Sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita hanya menggunakan variabel unstandardized residual. Kita masukkan ke dalam kolom test variable list. Kemudian di bagian test distribution, pastikan normal kita checklist. Kemudian saya klik OK. Muncul output hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan nilai unstandardized residual. Nah, dari output ini akan kita gunakan untuk menentukan normalitas penelitian kita. Output ini tinggal kita berikan interpretasi. Oke, kita kembali ke catatan kita. Nah, di sini saya telah mengcopy output yang ini ke dalam catatan. Outputnya sama, di mana untuk nilai asymmetric totalnya yaitu 0,2. Nah, di sini asymmetric totalnya 0,2. Dari hasil uji ini dapat kita ketahui bahwa nilai signifikansi 0,2 lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Sehingga analisis ini dapat lanjut ke analisis regresi karena syarat dalam asumsi klasik, dalam hal ini nilai residualnya berdistribusi normal. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian. Apabila video ini bermanfaat, silakan di like, silakan di share ke teman-temannya, dan jangan lupa untuk di subscribe. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.